Halo Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. 1 tahun ya. Ya sebenarnya 1 minggu doang, tapi ya semacam 1 tahun melewati 1 tahun perjalanan. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Juga untuk energinya bisa vice versa. Kalau bukan energi kamu, bisa jadi energi pasangan kamu, mantan kamu, tergantung. Ini bisa cocok untuk yang punya pasangan ataupun yang jomblo ya. Tergantung isi bacaannya. Disaksikan aja hingga selesai. Ada Knight of Wands, Ten of Swords, Seven of Wands, the Hierophant. Ada rasa excited, passionate, senang, sangat bergairah. Tapi di sini juga muncul ada semacam cemburu ya. Ada kecemburuan di sini. Kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu tingkat cemburunya itu sangat besar banget. Ya, nggak rela kalau misalnya pasangan melirik sedikit aja sama yang lain. Langsung takut gitu ya kan. Kalau pasangan sendiri melirik yang lain. Ada perpisahan. Untuk beberapa di antara kamu ada yang berpisah, berakhir, atau ini mungkin bisa menjadi simbol rasa khawatir adanya perpisahan. Seven of Wands ini rasa percaya diri, ketangguhan, kemampuan. Ada unlimited power, unlimited ideas, unlimited ide-ide yang tidak terbatas atau kemampuan yang tidak terbatas di sini yang ngebantu dia untuk bisa mengalahkan berbagai macam situasi yang ada di hadapan dia, seberapa berat pun itu dia bisa atasi ya. Dan the Hierophant seperti ada perbedaan background, suku, etnis, bangsa, bahasa. Mungkin kamu dealing dengan sesuatu yang berhubungan dengan agama, religi, kepercayaan, keyakinan, atau mungkin kamu adalah sosok yang dekat sama Tuhan Allah gitu ya. Dan Nine of Cups, kamu merasa mungkin tenang, damai, aman ketika kamu dekat sama Tuhan, sama Allah. Dan ya selama ini positif untuk ngebangun hati dan pikiran kamu, why not ya kan? Dan saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu, ya ini simbol Ten of Swords dan juga The Hierophant ini bisa menjadi simbol adanya seperti perpisahan antara kamu dengan pasangan yang benar-benar memiliki perspektif, ada background yang sangat berbeda di sini, baik dari pendidikan juga ya. Cara menilai kehidupan ini sangat berbeda, seperti filosofi hidupnya itu berbeda gitu antara kamu dengan sedia. Ini yang menimbulkan adanya perpisahan. Oke. Untuk Knight of Wands-nya Aries, Knight of Wands. Ya, Knight of Wands. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh Knight of Wands ini? Eight of Swords, ada Eight of Swords, ada juga The Lovers. Yep. Sangat-sangat menunjukkan bahwa ini benar-benar dealing dengan asmara ya. Ada The Magician, ada energi Magician, mungkin energi Mercury ada di dalam diri kamu ya. Kamu di birth chart kamu ada Gemini ya, dan ini memiliki power, kelihayan, inovasi, kreativitas. Ini cerdik orangnya, komunikatif, cerdas ya, intelijen. Ibarat magician, magician ini dia bisa perform di depan audiensnya itu dengan cekatan baik. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bisa mendeskripsikan secara detail situasi, kondisi hubungan kamu dengan pasangan. Ya, ada masalah di dalam itu kamu bisa deskripsikan secara detail itu semua. Kamu bisa jelaskan itu dengan detail sama
semua orang ya, saking detailnya itu bisa menjadi batu sandungan loh, baik di dalam diri kamu sendiri ataupun sama pasangan kamu. Kadang ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Kalau kita terlalu detail terhadap segala sesuatunya itu bisa menjadi tidak nyaman buat pasangan. Kadang ya itu menjadi akar kenapa adanya muncul konflik atau ketidakseimbangan energi di dalam hubungan ya gara-gara seperti itu kadang. Ada Eight of Swords, ada pikiran-pikiran yang tertutup. Sebenarnya di sini kamu orangnya inovatif, cerdik. Selama sumbernya itu ini ya, selama pikiran mata itu nggak kabur, emosi juga nggak kabur. Ini sosok yang bertanggung jawab, sosok yang cerdik. Ya, lihai dia. Dalam bekerja juga dia bisa menghasilkan berkarya yang berhubungan dengan kreativitas dia jagonya gitu. Tapi selama mata, hati dan pikirannya ini terang. Masalahnya di sini untuk Eight of Swords, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu emosi, pikiran sama mata itu kabur. Ya, bisa jadi karena adanya faktor ketidakharmonisan di dalam hubungan ya. Perbedaan-perbedaan tadi yang mempengaruhi emosi dan pikiran kamu. Sehingga ini juga mempengaruhi kinerja kamu di dalam berkarya. Oke, saya klarifikasikan untuk Ten of Swords-nya ada The Star. Ya, untuk The Star. Aries, The Star. The Star dan juga Ace of Swords dan Page of Pentacles. Page of Pentacles. Six of Cups. Dan juga Justice. Ada beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan masalah hukum nih. Bisa jadi masalah perceraian ya. Perpisahan. Tapi ada juga Six of Cups seperti memikirkan anak. Gimana ya, kembali apa enggak ya? Antara kembali iya. Ya, oke, nggak apa-apa kembali asalkan ada perubahan gitu ya. Ada perubahan, tapi habis itu berantem lagi misalnya kan. Oh enggak, aku nggak mau lagi gitu. Tapi habis itu balik lagi. Ini seperti tarik-menarik. Tarik-tarikan. Tarik, mundur. Tarik, mundur. Tarik, mundur. Hingga pada akhirnya entah kenapa saya ngerasa pada akhirnya kamu capek sendiri. Bakalan ada di sini resolusi yang mengatakan pada akhirnya ya udah putus aja, berakhir aja gitu ya. Oke, untuk Seven of Wands, untuk Seven of Wands-nya Aries. Seven of Wands, ada Two of Wands, The World, ada Five of Pentacles ya. Beberapa di antara kamu ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri nih atau pengen pulang kampung tapi ada kebimbangan. Ada yang pengen traveling. Mungkin pada akhirnya kamu akan pengen bebas mungkin kali ya. Seperti ada keinginan untuk bebas di sini. The World ini menjadi simbol kebebasan, kemerdekaan. Mungkin pada akhirnya kamu akan memutuskan untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik yang berulang kali bolak-balik nggak menentu tadi ya. Awalnya mungkin di sini kamu oke, nggak apa-apa balik gitu kan. Terakhir udah balik muncul lagi masalah, udah berpisah lagi hingga pada akhirnya nanti saya ngerasa di sini pikiran kamu semakin terang benderang melihat situasi ketoksitan hubungan kamu dengan pasangan itu. Dan kamu akan semakin berpikir terang juga di sini untuk menilai ini layak untuk dilanjutkan apa enggak gitu. Awalnya bingung karena takut sepi, takut kehilangan ya, atau takut kesepian. Seperti nggak mau sendiri gitu ya di sini ya. Oke, untuk the Hierophant-nya
The Hierophant. Aries. Oke, ada Four of Wands, ada The Moon, dan juga Queen of Cups. Oke, untuk the bottom ada Six of Pentacles dan juga Knight of Pentacles. Ya, ini The Moon ini rata-rata di semua zodiak pasti muncul. Ini karena pengaruh Neptune ya. Pengaruh Neptune ini, Neptune adalah planet yang ngerul Pisces, dealing dengan emosi, sensitif, menilai segala sesuatunya itu secara emosional. Nah, kalau kita menilai segala sesuatu secara emosional, ini kan cenderung bawaannya sensitif, mudah tersinggung gitu ya. Harus melibatkan logika, realistis juga. Kalau enggak nanti sakit hati terus. Karena di sini saya ngelihat ada Queen of Cups merasa sakit hati, udah banyak berkorban tapi nggak dihargai. Ya, seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Udah banyak memberi ya, udah banyak ngebantuin tapi nggak dihargain. Nggak kayak dianggap apa aku gitu ya kan. Mungkin kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tapi itu pun dengan keluarga pun serasa kayak ada sesuatu yang membuat kamu emosional. Secara emosi kamu terganggu di sini. Kamu mungkin lebih senang menyendiri ya. Kamu lebih suka menyibukkan diri atau kamu menyendiri, mengambil posisi sendiri, masuk ke kamar atau mungkin pengen jalan sendiri, seperti ingin memisahkan diri gitu dari keluarga. Tapi ada sesuatu hal yang menghambat, seperti gak yakin juga untuk menjalani ini sendiri, gak yakin juga untuk pergi jalan sendiri atau memisahkan diri. Pada akhirnya kamu akan tetap berjalan dengan anggota keluarga yang lain, merayakan seperti ada perayaan di sini. Ya, tahun baru mungkin ya. Walaupun emosi kamu masih tetap kabur-kabur tadi. Ya, itu dia. Oke, saya klarifikasikan. Saya baca spiritual guidance kamu untuk Aries, untuk asmara kamu ya di minggu ini. Kira-kira apa pesan spiritual guidance Aries? Semoga yang terbaik ya. Aries 2. Yang pertama, fear begins in the head, courage does also. Ya, seperti ada yang takut, khawatir memulai suatu hubungan dengan seseorang. Udah ragu mulu, udah pikirannya langsung macam-macam, udah pikirannya negatif. Nah, kalau kamu mengawali suatu hubungan dengan keraguan, maka hubungan itu akan berjalan dengan keraguan. Pesan itu akan tersampaikan juga nih secara tidak langsung terhadap pasangan ya. Jadi pasangan pun nanti reaksinya itu jadi ragu. Ya, nggak mau kan menjalani hubungan dengan keraguan. Atau ada beberapa di antara kamu seperti khawatir ngejalani suatu kondisi yang baru di mana pada akhirnya kamu dan pasangan berpisah. Entah kenapa, saya ngerasa entah kamu khawatir si dianya nanti kenapa-kenapa atau kamunya yang kenapa-kenapa gitu. Seperti mengkhawatirkan sesuatu di sini. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ya, walaupun kamu berpisah dengan seseorang, kamu masih mengkhawatirkan kondisinya si dia gitu. Oke. Yang kedua, Yang kedua, stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Iya, perlu untuk Aries sepertinya menyeimbangkan energi ya. Seperti ini nih, berdiri di atas batu yang bulat, mengangkat kaki. Pertama kan harus belajar dulu supaya kita balance bisa berdiri di atas batu ini. Ini batu ini ibarat hidup atau emosi dan pikiran.
Ini cara kita untuk menyeimbangkan emosi dan pikiran supaya emosi nggak lebih berkuasa ya menentukan jalan hidup kita. Tapi kalau bisa dia seimbang emosi dan pikiran intelektual. Ibarat ada batu di sini kan nggak mungkin bisa langsung berdiri begini satu kaki tangan di atas. Pertama ya kan harus melatih berdiri kedua kaki di atas. Lama-lama dia bisa berdiri dengan satu kaki, tangan di atas kepala. Nah, ada prakteknya, ada latihannya. Begitu juga dengan healing, begitu juga dengan melatih emotional intelligence juga harus dengan pelan-pelan, kesabaran, latihan. Ibarat kita latih bermain gitar ya, orang kan nggak mungkin langsung bisa main gitar, bisa mengiringi sebuah lagu kan nggak mungkin ya. Jadi dia kan harus pertama kali meresapinya dulu, ya menyatu dengan nada-nada itu dulu, baru dia latihan, ya mencocok-cocokkan. Pada akhirnya dia bisa mengiringi sebuah lagu. Nah demikian juga dengan kehidupan ini, dengan segala persoalan konflik di dalamnya. Kalau kita nggak bisa dance with the problem, kita nggak bisa menari bersama dengan masalah yang kita hadapi, kita nggak akan bisa tetap berdiri di atas batu ini nih gitu ya. Oke, demikian untuk karya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.